selamat beraktivitas dan selamat breakfast. Kita mulai breakfast ya sekarang. Tadi Lupita alias susah merekam. Selagi nggak ada orang pinjam ini, ya mas. Selagi nggak ada orang kita pinjam ini. Guys, ini nih breakfast hari ini apa? Tetap nasi goreng, ya kan? Satu nasi goreng, tapi oke lah di sini oke lah. Nasi goreng, kedua bihun, oke. Dan ketiga capcay, tumis sayuran lah ya. Tumis sayuran, ada brokoli, ada ini, ada jagungnya, oke lah. Terus yang keempat ikan saus padang, yummy. Oke, dan yang ini jangan lupa, ini makanan kurang afdol kalau nggak ada sambal, oke. Terus nah ini dessertnya sih selalu buah, tapi aku kebalik guys, kalau aku makan aku selalu buah dulu. Dan ini ada bubur ketan hitam, enak nih guys, ini yang bikin kenyang. Wow, endol, tapi harus pakai santan. Oke guys, kita mulai. Tadi aku beruntung udah ambil, jadi aku mulai. Kita mulai makan pagi. Tunggu, ada yang Lupita. Oke. Jangan lupa ini. Tetap jaga protokol kesehatan, oke guys? Oke guys, tetap oke. Nah, oke, good morning. Buka dulu topengmu. Oke guys, kita selamat beraktivitas. Apa? Aku tuh kebiasaan kalau makan, aku tuh sebetulnya bukan langsung makan berat, pasti makan buah dulu. Tetap jaga protokol kesehatan walaupun sekarang udah PPKM yang level kedua. Kita tetap harus pakai masker, tetap lah, itu namanya virus nggak langsung hilang sekejap gitu kan, susah. Paling nggak kita harus wawas diri juga, waspada tetap. Sebetulnya kemarin ini mau bikin masalah yang ini nih guys, masalah penjual dan pembeli, ya kan, masalah dagang, bisnis sebetulnya, masalah bisnis. Maksudnya bisnis kita mulai dari awal itu susah, baru yang merintis itu nggak gampang, betul nggak sih?
Bisnis tuh mulai dari pertama tuh nggak gampang, apalagi kita yang sekarang itu kan lagi yang ininya kan bukan dagang secara langsung ya, kebanyakan sekarang kan yang online ya kan. Dan itu kita menarik customer itu nggak mudah ya kan. Kita dapetin, kalau pemula itu dapetin customer tuh nggak mudah. Contohnya aku juga punya temen, dia online live dan mau cari customer yang nonton itu pun nggak gampang ya kan. Paling-paling kadang-kadang aku ngintip gitu ya, yang lihat tuh paling-paling cuma 2, 1, 4, 10 pun nggak nyampe gitu. Sampai 10 yang nonton pun nggak nyampe ya. Maka itu nggak gampang kan. Mungkin buat kalian dulu yang pemula yang sekarang sudah besar, mungkin seperti dia. Jadi kalau memang you udah punya bisnis sudah besar dan penonton, pengikut you udah banyak ya kan, customer you udah banyak, janganlah sombong. Ingat dulu waktu you awal memulai merintis bisnis online itu, cari customer nggak mudah ya kan. Cari customer nggak semudah yang sekarang you raih sekarang. Pasti perlu perjalanan dan perlu pengorbanan lah ya. Korbannya apa? Korban waktu ya kan. Nggak gampang lah intinya. Jadi kalau you udah di atas angin, janganlah sombong ya kan. Jadilah seperti orang yang apa ya, kalau ibarat tidak semua penjual dan tidak semua orang pebisnis itu selamanya ngalir kayak air lancar. Enggak, semua bisnis pasti ada up down itu pasti, dan pasang surut itu pasti. Enggak selamanya itu lancar kan. Oke, sekarang you bisa lancar belum, yang ibarat yang you dari merintis sampai sekarang udah jadi besar dan sekarang you udah punya customer banyak ya kan. You sekarang lupa tuh, kalau orang bilang kayak apa ya, dibilang lupa diri juga lupa diri. Maksudnya gini, you sekarang di atas langit, you udah nggak, gila gue di atas nih. Oh, you pasti juga bukan pikiran gue di atas, karena you merasa sekarang udah rame, customer you udah banyak ya kan. Lupa diri, lupa dulu awal waktu you mau cari customer gimana. Pasti tolong dong bantu share, tolong dong bantu share, pastilah ya kan. Tanpa bantuan yang lain, ingat, tanpa bantuan yang lain dan customer yang lain, you bukan jadi besar. Ingat itu. Tanpa bantuan turut tangan orang, you gak bisa jadi semacam ini dan tidak jadi semacam itu. Jadi ingat, kalau you udah besar, jangan sombong. Jangan sok congkak, sok merasa besar sekarang, sok jadi partai besar apalah. Ingat dulu, waktu awal you cari customer pasti juga minta tolong sama yang lain, customer yang lain lah, minta share siapalah yang ibarat kayak begini. Jadi artis pun tanpa penggemar, you bukan siapa-siapa. Sama semua pekerjaan tuh sama. Gak peduli jadi artis, gak peduli jadi pedagang, semua kalau bukan ikut turut campur tangan orang, you gak mungkin jadi besar. Nah, jangan congkak, jangan sombong kalau you dari besar. Gak selamanya you di atas. Roda berputar coy. You tahu roda berputar, nggak selamanya you giling nih, muter sini, nggak selamanya you di titik atas terus. Next time pasti you di bawah, nggak selamanya.
contoh kayak begini, you udah besar nih, ada customer komplain itu udah wajar. Namanya orang bisnis, komplain, kritikan, itu udah wajar. Semua di dunia apapun, ya kan? Dunia dagang dikritik orang wajar, dikomplain orang wajar, you harus terima. Gitu. Di dunia kayak keartisan sama, tanpa haters dia nggak mungkin bisa di atas. Kalau sekarang jadi artis nih, seumpama jadi artis, you diam-diam nggak ada yang komplain, nggak ada, gimana you mau naik? Justru dengan adanya haters kayak begini, haters you komplain lah, dibully lah, di apa, nama bisa naik. Kalau orang diam-diam aja, berarti orang nggak care sama you, nggak lihat kamu, nggak peduli kamu, gimana you bisa naik? Justru adanya haters, adanya pembuli, adanya ini itu semua itu yang bisa jadi naik gitu. Maksudnya kayak masalah sama sekarang, balik lagi ya, masalah bisnis, masalah dagang, ya kan? Oke? Kum masalah bisnis, you bisnis dikritik tuh wajar, dan orang komplain wajar, itu hak mereka. Kenapa? Ini masalahnya live yang kita nggak tahu, ya kan? Kita live, oke. Kadang-kadang kita gendala dari signal I, signal U nggak sama, signal si I bukan, signal si A, si B di masing-masing rumah nggak sama. Ada yang signalnya flash, ada signalnya lemot, ya kan? Ada signalnya yang bisa gentayangan juga, ya kan? Ya kan, perasaan signal kita udah bagus, ternyata signal kita masih gentayangan, ya. Kadang-kadang nyasar ke pohon pisang, ke pohon beringin, ke pohon apa. Signal kita nggak ada yang tahu. Oke? Tapi dari bisnis online ini, kita jadi orang harus fair, gitu loh. Jangan you merasa ibarat ini, ini si A ini udah langganan aku ini, udah beli banyak nih barang di aku sampai berjut-jut, ibarat kayak gitu. Tapi si B ini kayaknya orang baru ini, gila udah ambil segini, ini PHP apa nggak bisa bayar apa nih, tolong ini orang baru, lewatin aja, stop aja. Kalau di stop aja karena dia udah ambil barangnya segini. Dan pernah guys kayak gini, ada ini setiap pekerja online dia punya sistem, punya peraturan tuh beda-beda. Ada yang kayak begini, kita pengikut baru, sedangkan pengikut dia udah lama-lama, yang dia udah kenal namanya si A, si B, si D, si C, bla 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 sampai si Z gitu ya. Sedangkan nongol nih si 0, si 1, si 2, si 3, ya kan? Orang baru nih masuk nih. Kita sebagai pebisnis, dan kita kalau mau berkembang maju, kalau you punya pikiran jelek terus sama orang baru, susah. Gimana bisnis you bisa maju dan berkembang? Kalau you ada orang masuk yang baru, you langsung punya pikiran, intinya orang jahat, betul nggak ini orang betul nggak, ini betul nggak? Kita ya kalau merasa you udah punya besar, ada orang masuk, ibarat kayak ada benalu masuk, ya udahlah, pikirlah ibarat you udah dapat yang dari customer yang udah lama, yang udah oke. Seumpama ada yang orang PHP 1, you dapat yang dari 10 ini kan masih ini, ya balance lah, oke lah. Tapi kita semua tidak berharap orang semua PHP sama kita, apalagi orang yang baru masuk. Dan jangan punya pikiran kalau kita memang udah besar, kita punya bisnis, jangan punya pikiran kita harus punya pikiran positive thinking sama orang, apalagi dengan orang-orang yang baru, ya kan? Kalau you punya bisnis apalagi udah besar begitu, dan gimana kalau you mau nambah customer baru, kalau you punya pikiran jahat, punya pikiran yang nggak punya pikiran yang nggak ini sama orang gitu loh. Wah, ini orang baru ini udah ambil banyak nih, gimana orang baru ini, ternyata ambil
hasilnya banyak nih, udah ketakutan sendiri. Gimana you bisnis you ntar makin besar kalau ada orang baru masuk. Kalau you punya pikiran positive thinking secara dengan orang-orang baru ini, orang baru otomatis next time jadi customer you bukan 10 orang aja ini. Dengan adanya orang baru you bisa tambah 11 orang, 12 orang, 13 orang, bla 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 sampai yang kesekian orang. Tapi kalau kamu udah punya pikiran kayak begitu, gimana bisnis you bisa sampai jadi yang pesat, sedangkan orang-orang baru you udah ibarat you udah curigain gitu loh, ya kan? Nah, contoh kayak begini. Kalau you memang sekarang kan udah zamannya kan bisnis online, apalagi live gitu. Kita harus fair, ya kan? Oke lah. Kalau signal loncat-loncat oke, kita pahamin. Kalau satu, kedua loncat-loncat oke, pahamin. Tapi kalau terus-terusan dan kayaknya yang nggak fair, orang kan juga pasti komplain dong. Ini kayaknya tadi gua duluan, ini udah. Ternyata karena orang baru nggak dianggap. Kita ngomong komplain pun di situ kita nggak dianggap karena kita orang baru. Perasaan tadi duluan deh dari ini nggak dianggap. Dijawab pun enggak gitu. Namanya kalau you udah bisnis online apalagi live, you harus harus fair ya kan, fair gitu loh. Harus fair jadi orang. Jangan ntar kalau kita orang baru ini ternyata udah duluan, secara you punya pelanggan lama juga nak barang itu, juga mau barang itu, tapi orang baru ini you lewatin dan nggak bisa tunjukin bukti di handphone you sama di handphone I siapa yang duluan, nggak bisa buktiin, tapi dengan alasan pas I duluan, apa si A duluan, dengan alasan ini nggak bisa di scroll karena apa, ini orang baru, ya kan? Tapi barang itu juga orang lama, karena langganan you lama, karena orang lama you kasih orang lama, dan orang baru dengan alasan nggak bisa di scroll. Apa? Satu, live itu memang bukan apa, ini memang kadang-kadang live susah gampang, dan maksudnya janganlah you nggak mau di PHP-in orang kan, tapi tolong juga time is money. Waktu orang juga you hargain gitu loh. Kamu nggak mau di PHP-in orang, nggak mau dibohongin orang udah ambil banyak, ternyata waktu totalan, waktu hitung-hitungan dia amnesia, pura-pura bego, dikasih nomor telepon palsu, dikasih akun palsu, begitu you hubungin nggak ada orangnya, gentayangan kemana orangnya nggak tahu, nomor teleponnya pun dihubungin, sorry saya nggak pesan barang kok, itu memang nomor telepon saya, tapi itu saya nggak pernah pesan barang di nomor telepon, saya nggak pernah pesan barang di online mbak. Ada yang kayak gitu juga. Pengalaman bisnis dari online itu banyak, tapi hargain juga waktu orang gitu loh, maksudnya kalau you memang bisnis online live, hargain waktu orang juga. Jangan you berpihak orang yang lama yang merasa udah berambil berjutaan, berpuluh-puluhan juta di you, terus you lebih bela orang yang lama. Waktu orang hargain, ingat, waktu orang hargain. Kalau memang nggak fair, mendingan ngomong, sorry ya kamu orang baru, udah cukup nih ambil barangnya segini, karena aku nggak bisa terima orang baru, belum kenal gitu. Lebih baik gitu, sorry ya si kucrut, kamu sorry ya kamu ambil barangnya udah banyak nih, sedangkan kamu orang baru, sorry ya aku stop sampai sini aja. Itu lebih fair, ya kan? Ada orang yang tegas. Aku pernah dapat orang yang tegas kayak begitu, jujur. Nggak tahu online siapa itu namanya, semoga aja dia ntar begitu ada YouTube aku ini, dia pun udah berteman sama aku di WhatsApp. Begitu aku ngikutin live-nya dia, baru aku ambil 3 barang. Dia bilang, sorry ya si A, kamu orang baru ya kayaknya ya, sorry ya kamu udah ambil 3 barang nih, sorry stop ya, aku kamu nggak bisa ngikutin lagi live. Nah guys, berarti kan dia oke lah. Makanya kadang-kadang peribahasa
tak kenal maka tak sayang, ya kan, belum kenal maka dia tak tahu. Dengan dia ngomongnya kayak begitu, jujur kita merasa tersinggung sebetulnya, ya kan, stuck gitu kan. Gila, gue niat belanja nih guys, gue niat belanja nih, gue udah ambil barang 3, tiba-tiba langsung di stopin sama dia, nggak boleh. Ya sudahlah, itu hak mereka. Daripada gue sia-sia, daripada gue ngikutin live dia, gue udah pantengin dia ngomong apa gue ketik tapi dilewatin, gue ngomong apa diketik tapi dilewatin karena gangguan signal lah, karena yang di handphone dia yang masuk dialah apalah, malah sakit hati. Tapi gue lebih setuju dengan prinsip Yusai. Gue lebih setuju dengan, nggak tau lah ini online siapa nih, gue lebih, walaupun sempat kesentak, gue lebih setuju dengan you punya prinsip tegas. Jadi kalau itu prinsip tegas, walaupun menyakitkan sebetulnya, tapi oke lah. Kan ibarat kan toko pedagang ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ribuan, ya kan. Gue nggak bisa ambil, ibarat gue nggak bisa ambil barang di you, gue bisa di toko lain, gue bisa di online lain, gue bisa di ikut live-nya lain. Tapi dengan adanya you tegas kayak gitu, gue terima, setuju, gue setuju, gue respect sama you. Jangan orang udah pantengin, buang waktu ikutin live berjam-jam, ya kan, sedangkan kita dilewatin terus. Ya janganlah, waktu orang tuh hargain waktu orang gitu loh, hargain waktu orang. You nggak mau di HP-in orang, hargain waktu orang juga. Kalau memang orang udah merasa banyak dan you nggak percaya, stop. Mendingan ngomong, sorry ya, kamu pelanggan baru, boleh nggak aku stop dulu gitu ya, karena kamu pengambilan barang ini udah banyak. Lebih baik kayak gitu, lebih baik kayak begitu daripada orang nungguin pantengin live kamu terus tapi kamu lewatin terus, orang malah sakit hati, ya nggak, dengan alasan kalau minta bukti, tolong bisa buktiin nggak? Oke, yang terakhir ini memang aku lambat, bisa buktiin nggak yang di atas tadi, bisa buktiin nggak yang awal tadi, kalau aku bukan duluan. Dengan alasan apa? Kalau yang di atas tadi nggak bisa di scroll. Ya sudah, namanya orang kayak gitu kan, namanya live itu kayak ibarat kayak gini guys, kayak gini. Kita kalau kita belanja di mall, belanja di tempat shopping center, tamu adalah raja, ya kan, customer adalah raja. Tapi sekarang ini kebalik, kalau belanja di live, pedagang adalah raja, kebalik, ya kan. Kalau dulu kita belanja di mall, di pasar, ya kan, di minimarket, itu tamu adalah raja. Tapi sekarang udah berubah nih guys, sekarang kayaknya sistemnya sudah berubah nih. Dengan adanya teknologi yang canggih ini, semua udah berubah guys. Orang punya duit pun, tapi kalau udah kita ngikutin live apa, sekarang kan udah belanja online nih guys, ya kebalik nih guys. Bukan customer adalah raja, pembeli bukan adalah raja, tapi sekarang pedagang adalah raja, ya kan. Yang punya barang sekarang adalah raja, begitu. Jadilah fair, dan kalian maksudnya buat semua pedagang online yang udah sukses, ingat, dulu you cari customer awal kan pasti susah kan, nggak langsung begitu you live yang nonton ribuan, ratusan, nggak mungkin itu. Pasti dari merintis kan, dari yang nonton 1, 2, 3, dari temennya yang nonton itu baru nge-share. Karena apa? Pasti awal-awal kan tolong dong bantu di-share, pasti gitu, ya kan. Kalau memang ada masalah ini, janganlah, apalagi setiap online kan punya sistem kan masing-masing, punya sistem beda-beda. Ada yang sorry ya, kalau kamu mau ngikutin live aku, kamu harus DP dulu, kamu harus transfer dulu. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak, ada, tapi jarang yang kayak begitu ya, jarang. Mungkin karena dia udah merasa besar dan merasa udah banyak peminat, jadi dia punya sistem kayak begitu.
Dan mungkin karena dulu-dulunya dia punya trauma yang besar, banyak di PHP-in orang. Jadi dia sekarang udah merasa besar, dia udah merasa customernya banyak. Jadi dia punya sistem. Sorry ya, kalau namanya orang baru masuk kan kita nggak tahu ya. Namanya online live ini, penjual-penjual sekarang kan memang kan dari online, live ya, live online ya. Kan punya peraturan masing-masing. Maksudnya kalau orang lama mungkin udah tahu ya, memang sistemnya dia kayak begitu. Tapi kalau orang yang baru lihat pasti kan ngikutin, keep ini, keep ini, keep ini, keep ini. Kok lewat terus? Kenapa keep? Baru kita udah keep berapa kali dilewatin. Sorry dong. Kalau yang ngikutin di live ini harus transfer dulu nih, DP dulu deh. Sekian, DP dulu. Oke. Oh ternyata di live ini dia punya sistem kayak gitu, kita ikutin guys, kita ikutin. Oke, kita ikutin. Udah transfer dong, udah transfer. Kalau biasanya kalau orang yang baru-baru nih, anak-anak yang baru nih, oh udah oke ya, aku udah transfer, ngomong ke, oh ya thank you kayak apa kayak gitu. Kalau yang masih awal-awal pasti ada begitu. Namanya kalau orang udah bilang kayak gitu ya kasih dong, maksudnya masukan kita ya. Oke, kita kan chat kan, aku udah DP ya. Oh iya udah DP ya, masuk DP-nya, oke gitu. Karena udah merasa besar, nyebut pun thank you pun, makasih pun, DP-nya udah masuk, oke. DP udah masuk, diterima. Nggak ada basa-basi karena dia udah merasa besar mah. Dalam hati DP ya sudah, nggak DP ya udah. Karena udah merasa begini. Ingat, nggak selamanya lu begini. Dagang kan, nggak selamanya, jangan sok. Nah, terus satu lagi, karena dilewatin terus dengan gaya dia yang udah merasa sombong, congkak, apalah itu ya. Soalnya udah merasa besar, merasa partai besar dan udah dan ini bukan partai kecil, ini udah partai besar. Dan dia bisa ngasih orang yang buat pembisnis pemula, bisa ibarat bisa ambil barang di dia, bisa dijual lagi ya, berarti kan udah partai besar dong. Jangan sombong gitu ya, jangan sombong. Kalau you udah besar jangan sombong. Tanpa pembeli you bukan nggak ada apa-apanya. Kalau pembeli kabur juga you bukan siapa-siapa, barang you pasti juga nggak laku. Kalau you nggak rubah sifat you semua nih para pedagang, kalau you punya sifat kayak gitu, you tanpa pembeli you nggak sukses. Kalau you punya sifat congkak kayak gitu, begitu orang komplain dengan begitu pas orang baru ini dapat dengan alasan nggak bisa di scroll apalah bla 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 bla, oke. Terus dengan gaya you, ya udah balikin aja itu DP-nya. Sombongnya cuy, sombong banget sih jadi orang gitu. Kita mantengin lah dari tadi juga gitu loh. Maksudnya janganlah sombong, lu langsung arogan, balikin. Jangan sok lo, itu waktu orang lo. Dari tadi juga mantengin, sok langsung balikin. Ya orang naik darah lah. Siapa yang nggak naik darah kalau digituin dengan kesombongan gitu. Ingat dulu waktu masih kecil, berani nggak you ngomong begitu sama customer you yang masih sedikit? Jangan sok, ya kan? Bongkar aja tuh barangnya, balikin tuh DP-nya. Gua nggak mau bertele-tele dengan uang cuman segitu, oke? You gituin rezeki air makin. Jangan sombong. Bagus dong, daripada kita bertele-tele, kita ribut-ribut, ya ayo ngomong aja. Dengan DP uang gua yang masuk, gua nggak mau ada urusan lagi sama you. Tolong DP gua yang masuk, you ambil, kasih itu pengemis yang lewat di depan rumah you. Salah nggak aku? Gini guys, bukannya gua sombong, nggak. Ini kan masalah waktu I kan juga udah diambil. Ibarat you nggak mau di PHP-in orang, aku pun ngelihat live itu udah lama juga ngikutin, itu nggak gampang juga, ngambil waktu aku juga, ngambil time aku juga. Dengan seenaknya begitu komplain dia ngomong balikin aja itu DP-nya, kan kurang ajar, sombong lo. Ingat lo waktu merintis baru mulai bisnis,
Berani nggak you ngomong kayak gitu? Saya rasa sekarang pemula-pemula juga pasti ngomong sama customer pasti lembut, pasti ya udah, pasti ya kayak gitu. Jangan lu mentang-mentang gede, udah besar, jadi sombong lu kayak begitu. Balikin aja, bongkar aja barangnya dia. Gila lu. Sok lu. Nggak selamanya you di atas. Ya. Nggak ada pembeli. Nggak ada pembeli, you bukan siapa-siapa. Nggak bisa berjaya juga, jangan sok. Jadi orang jangan sombong. Ya kan? Dari kesombongan itu dan dengan cuma uang segitu buat DP aja. Gue juga merasa tersinggung dong digituin. Kamu ngerusak lapak aku. Siapa yang ngerusak lapak you? Gue komplain mah. Gue komplain kenapa? Pas aku punya kenapa nggak bisa di scroll? Hah? Emang yang terakhir memang I lewat. Oke, signal I mungkin lagi kacau. Tapi yang di atas kenapa? Nggak bisa di scroll. Thank you bu. Ya, nggak bisa di scroll. Makasih, Dek. Lagian juga WhatsApp gue nggak pernah ngatain orang pengemis. Mulut gue bukan sejahat you, oke? Mulut gue bukan sejahat you. Gue bilang, makanya kalau mau damprat orang, baca dulu dek ya, mbak bu kak tante, baca dulu arti dari kata-kata itu, baca dulu sebelum damprat orang. Karena sama-sama tersinggung, bongkar barang itu, balikin duitnya dia. Waktu gua tuh nunggu lama loh tadi loh, ya kan? Dilewatin pun ada, tapi nggak bisa kan nunjukin kan? Nggak bisa nunjukin kan? Oke, yang terakhir memang gua telat, yang awal-awal nggak bisa nunjukin kan, bukti kan? Kalau gua duluan nggak bisa kan? Nah, jadi bongkar aja, balikin aja DP-nya. Sombong. Daripada kayak begitu, udah kelakuan sombong begitu ngomong di live yang dengan customer you sebanyak itu karena you udah di atas daun, di atas angin. Gua juga kesel lah. Hello, oke. Daripada kita berurusan panjang, gua ngomong, uang yang gua udah DP, tolong you ambil, kasih pengemis yang lewat di depan rumah you. Damprat nih guys. Enak aja ngatain gua pengemis. Dampratnya bukan di WA, tapi di FB. Katanya Ayo ngatain dia pengemis. Dek, next time kalau nggak bisa baca, jangan damprat orang. Baca itu, kalau nggak bisa baca, suruh tetangganya, temennya baca dulu. Ada nggak ngata-ngatain kau pengemis? Justru I berbaik hati, uang yang sudah masuk itu kasih pengemis. Paham nggak? Udah nggak bisa baca, damprat orang. Baca yang benar, bisa nggak bisa baca tapi malu lah, kayak gitu kan malu sendiri. Malu kan? Gue nggak mau urusan panjang dan you ngomong, udahlah kita nggak mau bertele-tele. Gue pun nggak mau bertele-tele lah. Dengan kesombongan you itu, bongkar barang lah, bongkar aja barang dia, balikin tuh DP dia. Waktu gue tuh, you nggak mau hargain waktu orang. Sedangkan kalau you di PHP-in orang, dibohongin orang dengan udah banyak terus orang tuh kabur dan amnesia, you sakit kan? Makanya saling menghargain, jangan sok. Kalau pedagang kalau udah di atas tuh jangan sok. Karena you bilang nggak mau bertele-tele, I pun nggak mau bertele-tele. Dengan DP segitu, gua ngomong kasih pengemis yang lewat di depan rumah you, paham nggak? Kasih pengemis DPI yang udah terlanjur masuk di rekening kamu. Gua nggak mau lagi berurusan sama kau. Kasih itu DP sama pengemis. Kasih. Ulang lagi ya, biar paham lu. DP yang sudah masuk, kasih pengemis yang lewat depan rumah you.
Oke, paham nggak dari sini? Paham nggak? Bukan ai katain you pengemis. Makanya belajar baca. Belajar baca. Sebelum you damprat orang, belajar baca dulu. Oke, paham nggak? Bye. Pedagang PL yang sombong dan congkak. Ciao.